Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Mariani, NIM 19016114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan novel yang telah saya resensi. Di sini saya meresensi novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada identitas buku, di mana identitas buku ini ada judul, yang mana judul novel yang saya resensi yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang kedua itu penulisnya adalah Terelie. Yang ketiga penerbit yaitu PT Gramedia Pustaka Utama. Dan yang keempat yaitu tahun terbit, yaitu pada tahun 2010. Yang kelima yaitu isi, yang mana isinya tuh terdapat 264 halaman. Dan yang keenam yaitu ukurannya yaitu 20 cm, serta yang terakhir ISBN-nya yaitu 978-602-03-3160-7. Selanjutnya yaitu sinopsis, di mana novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan dari keluarga yang kurang mampu yang merasakan cinta dengan orang yang umurnya beda jauh dengan dia. Anak tersebut bernama Tania, yang mana Tania sekarang tinggal bersama ibu dan adiknya, di mana ayah Tania telah meninggal saat Tania umur 8 tahun. Pada saat itu kehidupan Tania mulai kacau, yang mana Tania akhirnya harus berhenti sekolah dan diusir dari kontrakan karena telah menunggak uang kontrakan. Sehingga Tania, ibu dan adiknya tinggal di sebuah rumah kardus, yang mana ibunya bekerja sebagai buruh cuci untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Tania dan adiknya juga membantu ibunya, yaitu dengan cara mengamen. Pada suatu hari, kaki Tania tertusuk paku saat sedang mengamen, dan tiba-tiba datang seorang pria yang mendekati dan membantu Tania, di mana pria itu bernama Danar. Pada saat itu juga Danar mulai masuk dalam kehidupan Tania dan mengubah kehidupan mereka. Tania dan adiknya memanggil Danar dengan sebutan Om Danar, yang mana Danar bersedia memberikan modal kepada ibunya Tania untuk membuat usaha kue kecil-kecilan, sehingga dengan uluran tangan dan kebaikan Danar, Tania dan adiknya bisa bersekolah kembali dan kehidupan mereka mulai membaik. Danar hidup seorang diri, yang mana dia sekarang mulai mengenal arti keluarga sejak menemui keluarga Tania. Bagi Tania, Danar adalah malaikat bagi keluarganya. Namun seiring waktu berjalan, tumbuhlah benih-benih cinta antara Tania dan Danar. Pada saat itu, Tania tidak berani menceritakan perasaannya kepada Danar karena dia merasa bahwa Danar telah banyak membantu mereka. Dan juga usia Danar dan Tania bedanya cukup jauh. Pada suatu hari, ibu Tania jatuh sakit, yang mana sakitnya sangat keras sehingga membuat ibu Tania meninggal dunia. Di sini, Tania merasa sangat terpukul karena kepergian ibunya, tetapi dia tetap tegar dan tidak menyerah untuk melanjutkan perjuangan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Tania tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, pintar, dan ceria, di mana ia mampu mendapatkan beasiswa sekolah ke Singapura, hingga ia harus berpisah dengan Danar dan juga adiknya. Walaupun terpisah jarak, Tania selalu tetap memberikan kabar kepada Danar, begitu juga dengan Danar yang selalu memberikan kabar kepada Tania. Singkat cerita, pada saat Tania berumur 17 tahun, di mana di situ Danar datang ke Singapura untuk merayakan ulang tahun Tania dengan memberikan Tania sebuah kado, yang mana kado tersebut merupakan hadiah yang sangat berharga bagi Tania. Namun tidak berselang lama, Tania mendapatkan kabar dari Danar bahwa Danar akan menikah dengan kekasihnya yaitu Ratna, yang mana di sini Tania merasa kecewa sehingga ia memutuskan hubungan komunikasi dengan Danar. Dan pada saat waktu pernikahan Danar tiba, Tania memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia dan menikah. Tania memutuskan untuk tidak komunikasi lagi dengan Danar. Pada suatu hari, Ratna menelpon Tania melalui via email dan menceritakan betapa tidak bahagianya mereka saat
menikah. Yang mana Ratna menjelaskan kepada Tania bahwa ada seseorang yang hilang dalam hati Danar. Setelah mendengar kabar tersebut, Tania langsung kembali ke Indonesia dan menceritakan segala perasaannya kepada Danar. Selanjutnya itu kelebihan dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Kelebihan yang pertama yaitu karena bahasa yang digunakan itu sangat sederhana dan ringan sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, yang mana setiap judul bab pada bab tersebut menggambarkan isi dari judul tersebut. Yang mana kekurangan dalam novel ini cuma satu, di mana cuma ada kesalahan dalam pengetikan atau penulisan dalam novel tersebut. Seperti percakapan di mana seharusnya di situ Kak Tania dibuat dengan Kak Ratna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.